Halo semua, pandemi COVID-19 membawa kondisi terkesan lamban, harus bekerja di rumah, aktivitas di rumah, lebih banyak di rumah, bermain bahkan belajar juga di rumah. Ekonomi pergerakan manusia terkesan lamban. Apakah kondisi yang seperti ini baik? Lalu bagaimana kita memanfaatkan situasi yang seperti ini? Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang luar biasa, namanya adalah Pastor Mulyadi Budianto, yang akrab disapa atau dipanggil dengan sebutan Komil. Halo Komil. Halo Halo semuanya, Komil, shalom. thank you banget buat waktunya, kita bisa ngobrol. Ya, thank you untuk bisa ada di feature nih di tempatnya kamu, di YouTube-nya Iya, kamu, thank di you. channelnya kamu. Oke Komil. Ya, Komil, kan karena ya. COVID ini terkesan semuanya melambat ya, ya ekonomi, ya kerja harus di rumah, aktivitas harus di rumah, olahraga, sekolah, belajar, semuanya di rumah. Nah, kondisi yang melambat ini sebetulnya baik nggak sih buat kita, Komil? Lalu bagaimana ya kita menyikapinya supaya kondisi begini tuh nggak sia-sia dalam perjalanan hidup kita, Komil? Ya, kalau kita lihat apa keadaan hari ini, mungkin kalau dilihat mungkin ya kurang baik ya pasti ya, karena ada virus, ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam cara kita social life hari ini gitu ya. Kita keluar juga takut, segala juga takut, dan juga kita harus diam di rumah, dan juga belum lagi nanti ada dampak ekonomi yang kita harus hadapi setelah ini lewat. Bahkan Ya, sampai sekarang juga udah mulai kerasa gitu ya. Tapi saya tahu setiap keadaan itu pasti ada pelajaran. ya, Setiap tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini pasti ada satu nilai penting yang kita bisa dapatkan juga. Jadi walaupun di tengah-tengah mungkin hal-hal yang kelihatannya negatif, pasti ada hal-hal yang positif yang kita bisa dapatkan dari ini semua. Nah, ya. saya belajar untuk melihat yang bagusnya dari segala, yang Ya, positif dari segala hal yang negatif gitu ya. Nah, salah satu hal yang positif di dalam kehidupan kita ketika kita ngadapin pandemik COVID-19 ini adalah kita punya waktu untuk bisa istirahat gitu ya, oke, rest gitu ya. oke. Ya, walaupun kayaknya restnya itu kelamaan. Iya, Kom. Iya, padahal kita waktu lagi sibuk kerja gitu ya, Ya, kita Kom. kan kepengennya rest gitu ya, kita Betul, kepengennya betul, betul. liburan, pengen cepat liburan, kita pengen spend waktu dengan keluarga kita spend Ya, waktu melakukan apa yang kita suka, pengen baca buku, pengen traveling, pengen segala macam gitu ya, ya. Kom. Iya, Mungkin hari ini nggak bisa traveling gitu ya, ya. tapi masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ketika ngalamin ini juga gitu ya, yang satu hal yang saya dapatkan hal yang positif adalah Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk rest gitu ya, untuk Oke. bisa beristirahat gitu ya. Ya. Karena kita hari-hari ini memang benar-benar tuh hidup di dunia yang begitu cepat gitu ya, perubahan begitu cepat, kita kepengennya juga cepat-cepat, project pengen selesai lebih cepat gitu ya, bahkan kita kalau WhatsApp seseorang atau send message ke seseorang gitu ya, kalau nggak dibalas instan, itu Iya, kita Kom. udah restless gitu ya. Betul, betul, Kita Kom, ya. udah ya kan, Ya, udah betul. restless karena kita maunya serba instan, serba cepat, segala macam gitu loh ya. Nah, di dalam COVID-19 ini malah kita belajar to slow down gitu ya. Oh, To slow down untuk oke. benar-benar santai, untuk benar-benar rileks gitu ya. Tapi rileks yang seperti apa yang kita bisa belajar seperti Ya, ini gitu ya. ya, Nah, Kom, ya. jadi waktu mikir-mikir ini juga saya punya banyak waktu gitu ya. Saya banyak baca firman Tuhan juga gitu ya. Nah, ketika baca firman Tuhan saya bisa lihat satu pelajaran bahwa kayak Tuhan Yesus gitu ya, hidupnya itu santai banget gitu loh ya. Oke. Dia itu nunggu, dia tuh punya waktu loh. Padahal dia tuh bisa lakukan mujizat dari dia kecil gitu ya. Dia bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat ketika mungkin udah usianya masih muda juga bisa gitu ya. Ya, Tapi ya. pelayanan Yesus itu nunggu sampai dia umur 30 tahun dulu dan dia baru come out to the public gitu ya. Oke. So he really takes time
untuk bisa mematangkan gitu ya semuanya. Saya nggak tahu, saya rasa sih Yesus udah matang gitu ya. Ya, ya, ya. Iya kan mungkin udah siap banget lah untuk Ya, pelayanan karena kan ya. dia juga anak Allah, dia Hmm. dia 100% manusia, 100% Allah. Jadi saya percaya mukjizat air jadi anggur waktu dia umur masih kecil juga dia udah bisa lakukan gitu Ya, loh yes, ya, sebenarnya. ya. Tapi he takes time to slow down gitu ya. Dan banyak kita lihat juga setelah pelayanannya juga, walaupun dia sibuk, dia ambil waktu to slow down, pergi ke Hmm. atas bukit untuk bisa berdoa ya. Nah, Ya, hari-hari ini kita harus belajar seperti Yesus, walaupun kita bisa rest, bisa relax, bisa tenang, tapi hidup kita juga bisa fruitful, oke. bisa berbuah-buah gitu ya. Jadi itu yang saya ngelihat bahwa di hari-hari ini saya belajar untuk slow down dan Ya, ada nanti saya mau bagikan lebih lagi tujuan dari ya, rest ya. itu apa gitu ya. Oke. Di Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 bunyinya begini. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya Hmm. itu, ya, berhentilah ia pada hari Hmm. ketujuh. Ya, ya. Jadi coba digarisbawahi kata berhenti, di highlight kata berhenti gitu ya. Karena berhenti itu option, berhenti Oke, itu oke, ya, pilihan gitu ya. ya. Allah sebenarnya nggak harus berhenti, tapi dia mengambil option itu, diambil pilihan itu untuk berhenti di hari ketujuh gitu ya. Hmm. Allah yang maha kuasa, Allah yang resources-nya tidak terbatas gitu ya. Tapi dia memilih untuk berhenti di hari yang ketujuh Oke, dari segala pekerjaannya. Lanjutin yang telah oke. dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi hari yang ketujuh itu is very important. Hari ketujuh di mana dia berhenti malah diberkati dan dikuduskan. Ya, jadi how important it is rest yang kita bisa miliki di dalam Tuhan gitu ya. Oke, oke. Karena itu luar biasa banget. Nah, dari perikop ini kita bisa belajar satu hal bahwa everyone need rest. Oke. Ya. Setiap orang Hmm. itu perlu untuk kita bisa berhenti, untuk bisa pause sebentar, Hmm. untuk bisa rest gitu ya. Dan karena kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya, rupa Yes. Tuhan gitu Ya, ya. ya. Kalau Tuhan aja sendiri istirahat di hari ketujuh, ya kan, berarti ya kita juga harus dong, harus juga Oke, beristirahat gitu ya. Apalagi oke. kita diciptakan dengan keterbatasan, ya, Hmm. keterbatasan sebagai sebagai manusia, tenaganya terbatas, pikirannya terbatas, juga Oke, gitu ya, oke, resources-nya Komil. terbatas. Apalagi itu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa di masa-masa seperti ini we have to learn to rest gitu ya. Flores. Oke. Ada seorang namanya Warren Wiersbe berkata begini, the ability to calm your soul and wait before God is one of the most difficult things in the Christian life. Hmm. Menarik ya, ya. Ya, 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 ya. Kemampuan Ya. untuk bisa kalem, tenang, ya, menunggu di hadapan Tuhan itu paling susah. Oke. Oke. Ya. Padahal, Ya. iya, padahal kita butuh banget. Ya. Kita butuh banget menunggu di hadapan Tuhan, kita butuh banget kekuatan Tuhan. Tapi manusia itu rushing into things gitu ya. Kita terburu-buru masuk ke banyak hal dan akhirnya apa? Ya mengandalkan kekuatan sendiri lagi gitu ya. Nah, Hmm. Oke. Nah, terus Wallace Wilby lanjutin ya, saya lanjutin. Wallace Wilby juga katakan gini, our old nature restless. Tubuh daging kita ini restless, mudah resah, mudah Oke. gamang gitu ya, Ya, ya. galau gitu ya. Halo. The world around us is frantically in a hurry. Dunia di sekitar kita ini benar-benar buru-buru dan dikatakan but restless heart usually leads to a reckless life. Hmm. Kalau hati kita ini galau, kalau hati ini nggak tenang gitu ya, hidup kita biasanya jadinya berantakan. Jadi
kata rest ini jarang sekali kita dengar gitu ya, jarang sekali kita lakukan, apalagi kalau Anda tinggal di kota besar kayak Jakarta gitu Ya. ya. Kalau Semarang mungkin a little bit slow down gitu Iya, ya. iya Kamil. Iya. Alon-alon asal kelakon Iya. ya kalau di Jawa Tengah gitu Iya ya. Jawa Tengah gitu Tapi Kamil. Jawa Tengah gitu ya, Iya. tapi saya melihat dengan bergeraknya dunia ini Hmm. Jawa Tengah pun juga berubah gitu loh Iya, ya. iya Kamil. Lagi alon-alon asal kelakon, tapi juga memang udah mulai bergerak dengan cepat, bergerak dengan Hmm. untuk bisa mengejar semua challenge Ya, ya. ekonomi, politik dan semua yang ada. Oke. Nah, kita ini pada dasarnya nggak bisa tenang dan nggak bisa beristirahat dengan fully. Hmm. Saya mau nanya di sini, siapa yang tidur dengan HP yang diletakkan di samping ranjangnya? Ayo, Waduh, ngaku gitu ya. kayaknya hampir semua gitu Ah, Kamil. hampir semua Semuanya ya gitu gitu ya. Kamil. Iya. Iya, makanya HP itu selalu ada di tangan kita. Betul, Kalau betul. kehilangan HP kita udah Bingung takut Kamil. banget, Iya. bingung gitu. Ya. Terus kalau tidur pun gitu ya, HP-nya itu ditaruh di dekat kita gitu Ya. ya. Takut kalau ada yang WhatsApp, takut ada yang kontak, saya Hmm. nggak tahu takut apa gitu loh ya, tapi Ya, ya. jadi hati kita ini restless gitu ya. Hati kita restless dan hati kita nggak bisa istirahat fully 100% itu nggak bisa gitu loh ya. Nah, kadang-kadang juga bangun di tengah malam gitu ya, tapi untuk apa? Untuk untuk ngecek HP, Ngecek untuk ngecek HP HP biasanya gitu ya. betul tuh. Iya. Iya, makanya di situ saya bisa simpulkan bahwa manusia pada dasarnya yang hidup di zaman ini is very restless, hatinya Oke. khawatir, hatinya resah gitu ya, dan Iya, nggak bisa iya. fully untuk rest gitu ya. Oke, oke. Nah, dan yang menarik lagi dikatakan gini, if we have worry in our heart, ya, Hmm. we cannot worship. Oh, Kalau hati kita ini restless, atau hati kita ini resah, hati kita ini khawatir gitu ya, kita nggak bisa worship gitu ya, hmm. kita nggak bisa nyembah Tuhan Oke. sama-sama Iya, karena iya, Bang. orang yang sibuk, orang yang meluangkan waktunya, mengandalkan kekuatannya Hmm, sendiri, hmm. dia pasti akan sulit untuk bisa mengandalkan kepada Tuhan gitu ya. Oke, oke, Kalau Kamil. orang yang mengandalkan kepada Tuhan, udah pasti kan hatinya tenang gitu ya. Oke, 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 Hatinya Kamil. tenang. Nah, itu yang oleh sebab itu kita perlu istirahat gitu ya. So, Oke, everyone of us need rest gitu ya. oke. Nah, terus ini juga Hmm. waktu mikir-mikir ini, jadi mikir gitu, kamu jadi mikir kalau kita semua nih perlu istirahat gitu Oke, ya. kok. Iya, Jadi Kak. apa sih tujuannya istirahat gitu kan? Ya, ya. Ada istirahat, apakah istirahat itu artinya kita nonton film, apakah istirahat kita ini Ya, kok. jalan-jalan, apakah istirahat ini ngapain gitu loh, ngapain nih? Oke. Apa sih yang kita harus lakukan sehingga ada juga loh yang istirahat malah tambah capek gitu ya. Oke, oke, Kamil. Iya, 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 Kamil. Saya pernah itu nonton nonton film gitu ya, sampai di sofa, ketiduran di sofa, bangun bukan seger gitu, bangun malah capek gitu Malah capek ya, ya, Kamil. Oke, malah oke. capek gitu ya. Nah, kita pengen pengen belajar dulu ya, Ya, tujuannya dari kita bisa beristirahat gitu ya, ya. ya, Kamil. Yang pertama, tujuan dari beristirahat adalah recovery of our body gitu ya, Oke. recovery of strength. Jadi, ternyata ketika kita tidur, saya coba research-research cari tahu gitu loh ya. Hmm. Ternyata waktu kita tidur tuh sel-sel di otak kita itu dia itu bekerja gitu ya. Jadi walaupun badan kita Oke. tidur gitu ya, ternyata tubuh kita Ya. nggak tidur gitu ya. Jadi rest itu bukan berarti tidur total 100%, beristirahat sampai Hmm, hmm, shutdown hmm, 100%, hmm. bukan gitu. Tapi ternyata ketika kita tidur, ketika kita istirahat gitu ya, yang Hmm. apalagi yang berkualitas istirahatnya gitu ya, sel-sel yang di otak kita itu memperbaiki atau membentuk itu sendiri gitu loh ya. Oke. Oke. Medical term-nya saya nggak tahu gitu ya, Ya, tapi ya, Kamil. muscle, otot-otot yang ada di tubuh kita yang tadinya mungkin rusak, apa karena mungkin Hmm, kita hmm. capekan jalan dan segala macam gitu ya, itu memperbaiki sel tadi, otot tadi sehingga menjadi sel yang lebih kuat.
Oke. otot yang lebih kuat. Nah, kalau teman-teman yang menyaksikan YouTube-nya B, kalau B kan tahu saya ini pelari gitu kan Betul, ya. betul Komil. Iya, iya, Saya iya, Kak. saya suka lari gitu ya. Nah, Heeh. kalau waktu lari itu ya, ada satu teman saya bilang begini gitu loh ya, kamu nggak boleh lari setiap hari gitu ya. Kalau Hmm, kamu lari setiap hari itu percuma, nggak oke, bakalan, eee eee eee, you need 1 hari atau 2 hari untuk break. Loh oke. kenapa begitu gitu kan, pemikiran kita kan kalau kita kerja, kalau kita latihan beban, Mhm, latihan mhm, apa mhm. nih setiap hari makin kuat. Enggak, Betul, betul, Kak. dia bilang begini, ada satu statement yang menarik gini, dia bilang gini, "Rest is part of training." Oh, gitu Komil, Iya, berarti istirahat justru bagian dari latihan ya, Komil ya? jadi Bagian dari rest is training, part of ya. training gitu ya. Jadi Oke. ketika heeh, jadi ketika muscle kita ini rusak gitu ya karena dipakai lari kenceng gitu ya. Iya, iya. Nah, dia perlu waktu untuk bisa diperbaiki sehingga menjadi muscle atau otot yang lebih kuat gitu loh. Oke. Jadi caranya Ya. Tuhan menciptakan tubuh kita physically gitu ya, Mhm. bahwa bahwa ketika kita, istirahat itu, di situ, otot kita itu ternyata diperbaiki jadi otot yang lebih kuat. Otak-otak lagi, otak-otak apa makanan gitu ya. Otak-otak Otak makanan Komil. kita iya, Iya, iya. sel di otak kita itu, jadi lebih pinter, jadi lebih kuat, Oh, lebih oke. cepat Iya, ketika iya. kita ambil Mhm. waktu untuk bisa istirahat. So, jadi tujuan pertama adalah recovery of strength, recovery of body, recovery of the cells yang Oke, ada di oke. tubuh Nah, kita gitu Komil, ya. Komil Nah, berarti ya, Komil berarti istirahat juga berarti kalau yang Komil jelasin yang pertama berarti memang sengaja didesain Tuhan ya? Tadi supaya tadi betul. otot-otot recovery, mungkin ganti sel yang mati dengan sel yang hidup yang baik begitu ya, Komil. Iya, Saya jadi ingat kan Komil betul. kan pernah ikut maraton, Iya, terus iya. ikut apalagi triathlon, lari gunung Iya, juga Komil. iya, Nah, jadi keingetan heeh. waktu cerita Komil bahwa persiapan untuk lari juga sebelum-sebelumnya selain latihan, tadi rest-nya juga harus cukup ya Komil ya? Iya, Justru harus membuat cukup. kondisi tubuhnya Komil siap untuk sebuah pertandingan ya Komil ya? Iya, Ketika betul, rest itu betul. ya? Oke Komil. Betul, bahkan Ya. kalau udah mendekati event kita misalnya lari Mhm, maraton gitu ya, mhm, mhm. seminggu sebelum maraton full event-nya itu, kita Oke. malah lebih banyak istirahatnya gitu loh ya. Oh, Lebih malah lebih banyak banyak istirahat Komil? iya Saya pikir iya, malah nggak latihan berat lagi, enggak. Udah oke. nggak latihan berat lagi, jadi udah lari juga secukupnya karena, kita udah masuk peak performance istilahnya seminggu Oke. sebelum itu kita slow down sedikit sehingga bisa naik. Jadi grafiknya itu kita, seperti ini kurang lebih ya, kita Ya. intens 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 intens, Oke Komil. turun dikit lagi, rata, terus intens Oke. intens intens, naik lagi gitu ya. Jadi harus Oke. ada momen turun, jadi nggak bisa digenjot Oh, naik iya. terus Iya gitu ya, Komil, Komil. dibikin full gitu nggak bisa. Jadi harus naik, turunin dikit. Naik lagi, turunin dikit. Naik lagi, Oke. rest Iya, gitu ya. Jadi iya. akhirnya tapi grafiknya akan nanjak terus gitu. Jadi, growth, itu is a process. Growth Mhm, is never mhm. instant. Jadi nggak bakalan instan. So, eee, ketika kita dalam proses itu, we have to learn to slow down to become faster. Jadi Oke, oke Komil. Oke. jadi, that's the itu kenapa kita harus stres, karena when we slow down gitu, proses yang lain juga terjadi sehingga kita bisa bisa jadi orang yang lebih kuat gitu ya. Wow, Jadi tujuan pertama adalah untuk, recovery of strength of recovery, body ya, ya gitu ya, body, ya heeh. strength ya. Oke Ya, Komil. terus yang kedua kalau kita dikasih banyak kesempatan untuk, istirahat, Ya. yang kedua hari ini nih ya yang saya Mhm. juga alami adalah to resharpen, eee, our skill. Oke, Jadi untuk bisa oke. mempertajam skill, keahlian yang kita miliki, gitu ya. Hmm, hmm. Saya diingetin ada satu cerita, jadi ada kompetisi nih, kompetisi, nebang pohon. Ada 2 Mhm. orang, eee, berlomba untuk nebang pohon paling banyak dan paling cepat gitu ya. Yang Oke. paling banyak lah pokoknya ya, Ya, ya dikasih Komil. certain, period of time, eee, dan mereka coba,
cepet-cepetan gitu ya. Nebang pohon paling banyak. Nah, satu penebang itu dia terus tebang pohon dan nggak pakai break gitu ya. Dia terus tebang pohon itu nggak pakai istirahat lah karena dia pengen menang dalam kompetisi ini. Nah, tapi satu penebang satunya setiap 1 jam dia berhenti. Setiap 1 jam dia berhenti, dia makan, dia minum gitu ya. Terus dia baru nebang lagi gitu ya. Nah, di akhir dari kompetisi itu coba tebak penebang mana yang menang gitu ya. Penebang satu yang nebang terus gitu ya, atau penebang yang kedua yang istirahat, stop gitu ya. Terus baru lanjutin lagi nebangnya gitu ya. Banyak dari kita akan pasti berpikir otomatis ya yang nebang terus dong, karena kan nggak pakai break, dia tebang terus, yang satu pakai stop lagi, makan lagi, istirahat. Tapi ternyata buktinya yang menang adalah penebang yang kedua. Kenapa penebang yang kedua? Kan penebang yang satu nih penasaran kan akhirnya jadinya. Kok kamu yang menang gitu ya. Terus dia baru cerita rahasianya. Bahwa ketika dia istirahat, break, dia itu bukan hanya makan, bukan hanya minum. Tapi dia ambil kesempatan untuk mengasah kapaknya. Ya, jadi dia ambil waktu sebentar sambil dia asah lagi kapaknya dan dia baru nebang lagi. Gitu ya. Jadi karena kapaknya itu selalu tajam. Banyak dari kita karena sibuk melakukan banyak pekerjaan, kapak kita ini udah nggak tajam lagi. Ya, jadi ketika kita karena we do a lot of things gitu ya, kita perlu untuk slow down hari ini. Kasih waktu mungkin kita istirahat supaya kita resharpen our skills. Hari-hari ini kalau dulu belajar itu diselip-selipin gitu. Walaupun Komil disiplin gitu ya, maksudnya kalau belajar itu sambil nyetir kita dengerin podcast, dengerin segala macam, baca buku. Tapi hari ini banyak banget. Hari ini saya baca buku, dengerin podcast yang nggak ada hubungannya sama kerjaan saya. Kemarin saya ngobrol sama Ben tentang Instagram, dapat follower yang banyak bagaimana, gitu, karena saya pelayanannya kan hanya jadi sosial media juga, ada gitu. Jadi hal yang dulu nggak diprioritas untuk saya pelajarin dulu. Biasa kalau hari-hari saya cuma leadership atau apa. Hari ini ya belajar tentang sosial media, saya belajar tentang teologi gitu ya. Karena dulu saya bukan orang teologi lah, itu nanti aja itu urusan yang Cilipi itu di baru nongol, Cilipi aja tuh yang belajar teologi. Akhirnya ya udah, karena ini ya udahlah kita karena banyak waktu kan, jadi buku tentang teologi dan macam-macam. So resharpen our skill itu penting banget buat yang kedua gitu ya. Komil. Jadi Komil, yang tadi resharpen your skill itu sebetulnya apa yang bisa kita lakukan, Komil, untuk akhirnya mengasah, mempertajam skill kita ya? Apakah tadi seperti yang Komil juga cerita, berarti banyak baca buku atau dengerin podcast atau apa aja, Komil, ya, yang maksudnya kita bisa lakukan untuk akhirnya seperti tadi penebang pohon kan, kita berhenti sejenak, bukan hanya tadi makan atau istirahat, tetapi tadi ngasah kapak kita, Komil. Kalau menurut Komil, apa yang kita lakukan ya, Komil, ya, untuk mengasah keterampilan itu, Komil? Iya, yang pertama kita fokus sama panggilan kita dulu, gitu ya. Jadi kalau memang panggilan kita, misalnya kayak saya panggilannya adalah di kepemimpinan. Ya, panggilan saya my main job itu adalah untuk bisa di managerial, untuk setting up culture sebuah pelayanan. Nah, saya fokus sama situ dulu, gitu ya. Jadi resharpen our skill buat saya, yang pertama, prioritas pertama adalah saya bahkan banyak belajar tentang kepemimpinan, tentang manajemen, karena itulah yang membuat saya, itu panggilan saya, itu yang membuat saya alive, itu yang membuat saya punya purpose and destiny. Ya, dan bagaimana purpose and destiny ini bisa dipenuhi lebih maksimal lagi ya dengan mempertajam mata kapak tadi itu gitu ya. Jadi
Prioritas pertama adalah walaupun kita nih punya banyak waktu, justru ini nanti juga kita harus tahu banget panggilan kita apa dan kita pelengkapin di situ gitu ya. Nah, waktu itu satu, jadi fokusnya perlengkapi dirimu dengan apa yang kau sedang kerjakan hari ini gitu, yang apa yang Tuhan percayakan kepada hidupmu hari ini gitu ya. Nah, kalau itu udah, baru yang kedua, karena banyak waktu nih gitu ya, kita punya extra bonus time to learn that yang mungkin kita punya interest, atau itu mungkin satu hal yang aduh, saya nih tertarik dengan hal ini tapi saya nggak pernah explore gitu loh ya. Jadi karena dulu nggak ada waktunya, kesibukannya. Jadi akhirnya saya belajar yang kedua adalah explore sesuatu yang saya suka, hobi saya gitu ya, atau sesuatu yang dari dulu kepengen saya pelajarin tapi saya nggak pernah tahu gitu ya. Jadi saya ngulik-ngulik aja deh. Begitu udah selesai itu ya saya ngulik, yaitu sosial media, karena saya tahu sosial media itu bukan buat saya loh gitu loh ya. Tapi saya punya teman-teman, saya punya Pastor Philip Mantova, saya punya gembala-gembala regional yang saya harus bantu mereka to promote them, to help them increase their influence in social media. Nah, I have to think about it gitu ya, karena itu berhubungan dengan panggilan saya juga di gereja hari ini gitu ya. Jadi saya belajar bukan buat diri saya sendiri gitu ya, tapi akhirnya saya jadi tahu. Dan untuk eksperimen, saya nggak mau eksperimennya ke mereka, jadi saya eksperimen sama diri saya sendiri. Jadi ya, karena ada waktu kan, jadi ya kita coba-coba mana yang gagal, mana yang berhasil gitu loh ya. Karena kalau udah sampai di mereka, itu nggak boleh gagal. The plan, the strategy, the structures itu nggak boleh kita salah gitu ya. Jadi explore the second thing, yang satu yang mungkin kita nggak pernah lihat, kita pikirkan sebelumnya gitu ya. Terus baru yang ketiga yang remeh-temeh gitu ya. Yang saya bilang yang ya tapi is something yang kita benar-benar suka gitu ya. Jadi contoh buat saya. Jadi saya explore gimana cara bikin kopi. Gitu. Iya, Iya, dari dulu suka kopi, suka minum kopi sama teman kantor gitu ya. Jadi setelah itu ya kan masih ada waktu nih gitu ya. Ngapain ya udah saya jadi ngelihat gimana cara bikin V60 kopi gitu loh ya. Alatnya seperti apa. It's just sometimes it's really restore my soul gitu ya. Jadi ada waktu sana, lihat jadi tahu, terus jadi punya conversation. Tapi itu jadi banyak hal gitu ya. Jadi saya explore banyak hal. Jadi ada tier-nya gitu loh ya. Yang pertama yang sesuai dengan panggilan dulu, saya belajar tentang teologi, saya belajar tentang manajemen, saya belajar kepemimpinan, saya belajar tentang productivity, saya bahkan ngulik aplikasi apa yang bisa dipakai sehingga kita bisa secara organisasi bisa efektif, belajar efektif gitu ya. Karena kan momen untuk belajar nggak ada di kita juga kan, apalagi kalau teman-teman nih ya, kerja di perusahaan yang nggak invest di training. Kalau nggak invest di training, kita kan bukan berarti kita nggak harus bertumbuh gitu kan ya. Kita kan tetap harus bertumbuh sendiri gitu loh. Nah, so we have to invest the time. Nah, sekarang kan kita punyanya waktu gitu ya. Dan hari ini training itu di live ini banyak banget. Sekarang gratis-gratis. Pinter-pinter aja sekarang mau training properti, mau training apa. Karena semuanya sekarang lagi istilahnya nebar jala semuanya gitu loh ya. Iya, IG Live semuanya gratis. Seminar yang pembicara terkenal harus datang sama dia mungkin 1 juta gitu ya, 1 session. Sekarang mereka IG Live free gitu ya. Free gitu loh ya. Terus banyak Zoom training gitu loh ya yang free. Jadi ini waktunya sih kita sharpening our skills benar-benar gitu loh ya. Nah, setelah itu kalau waktu banyak baru yang lain-lain ya. To restore relationship. Jadi ada survei ya, ada dikumpulin nih kakek nenek umur 80 sampai 90 tahun gitu ya. Ada yang 80 90.
tahun gitu ya. Nah, dikumpulin mereka dan ditanya, kalau kalian dikasih kesempatan hidup satu kali lagi, ya, apa yang mau dilakukan? Ya, di Oke. survei, gitu ya. Ya, Jadi ya. mereka bilang, akhirnya dari survei itu ada 3 hal, gitu ya. I want to risk more, ya, ingin mengambil resiko lebih. I Oke. want to do more, aku ingin melakukan hal lebih. Ya. Dan yang ketiga, I want to love more. Ya, aku Hmm, ingin Oke. mengasihi lebih lagi, menunjukkan kasih kepada orang-orang lebih lagi, gitu ya. Nah, saya mau fokus yang ketiga dulu ya, to Oke. love more, gitu ya. Nah, di masa-masa seperti ini adalah it's time to restore relationship, to celebrate life. Ya, kok. Kita banyak waktu ngumpul dengan keluarga. Saya kemarin sharing gitu ya, kalau sama Cijuan ketemu, ya lu lagi gitu ya. Karena kan dari pagi, Iya, siang, sore, malam, balik lagi pagi, siang, sore, malam, gitu kan ketemu iya, gitu betul. ya. Betul. Iya gitu ya. Terus anak juga belajar di rumah, from school semuanya. Padahal itu yang kita impi-impikan, ya kan? Ya, ya, Pengen betul Kamil. sama dengan keluarga kita. Ketika kita lagi kerja, kita lagi ini gitu ya. Kapan sih aku punya family time gitu kan ya. Oke, Nah, ini oke. dikasih loh family time yang Hmm, banyak banget gitu ya. hmm, hmm. So it's time to love more, to restore relationship. Oke, Ada hal-hal yang oke. mungkin yang perlu didiskusikan sehingga keluar dari COVID-19 ini. Kalau Anda suami istri, Anda bisa jadi suami istri yang lebih baik. Kalau Hmm, Anda ayah Siap. sama anak, Anda bisa jadi ayah yang lebih baik atau Nah, ibu yang lebih baik. Kalau Anda anak Anda bisa jadi anak yang lebih baik gitu ya. Oke, To yes. love more, to Yes. fokus lebih lagi kepada hubungan. Jadi banyak bicara, kita Oke. staycation benar-benar gitu ya, staycation bukan bukan vacation gitu ya, staycation benar-benar di rumah gitu ya, 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 ya. ngobrol, duduk gitu ya. Saya jadi tahu lebih banyak lagi tentang hubungan dia. Oke. So to love more, Itu nomor. to Komil, ya to love Komil. more ya. Seorang Komil kalau pas COVID gini dengan keluarga ngapain aja sih Komil? Penasaran nih, Komil Iya, apa nonton drakor bareng atau apa nih iya Komil? nonton drakor Penasaran nih ya. Komil. Jadi saya Seorang Komil nonton ya nemenin nemenin istri saya nonton drakor Oh gitu ya. gitu Komil. Itaewon Class ya, jadi saya tahu gitu ya. Crash Landing on You ya udah, jadi saya Oh, tahu ya, walaupun saya kalau Itaewon saya nonton dari awal sampai habis oh gitu iya ya. Komil. Crash Landing Oke, oke. terus kalau Crash Landing dari awal terus karena Crash Landing istri saya kan udah jalan gitu ya. Oke. Jadi di akhirnya aja gitu, di Waduh, akhirnya keren, keren. tahu gitu ya, ketika di perbatasan gitu ya. Jadi ya itu Oke, udah Komil. ya Komil, kalau itu sama anak-anak Komil? Kalau sama kalau anak-anak? ya kalau sama Darren karena Darren itu masih masih ini ya, masih sekolah gitu ya. Hmm. Jadi dia pagi 7.30 udah sekolah sampai sore juga gitu ya. Nah, Oke. kadang ya temenin dia ya masak karena Darren kan suka masak. Masak ya Jadi Komil. paling jadi kita, Darren mau masakin ini yuk. Jadi kita ke supermarket, Oke, beli oke, daging sama dia, entar dia masak, terus kita makan, oke. ngobrol gitu loh. Iya, iya Komil. Terus kadang-kadang leyeh-leyeh juga di kamarnya dia. Oh, Leyeh-leyeh. Jadi cuma karena dia kan teenagers ya, kadang oke, juga oke. udah, jadi pergi aja gitu ya, karena dia ada waktunya juga sama temen-temennya Iya, gitu loh, iya, 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 Komil. chatting, ya jadi di situ ya spend time sama dia, Oke. ngobrol. Kadang-kadang nggak lama sih, tapi sebentar-sebentar, tapi lebih lebih frequent, Hmm. ya Oke, oke ngobrol gitu Komil. sama dia. Ya leyeh-leyeh lah sama dia mah, cuma Iya, iya Komil. terus kita sharing YouTube-nya. Jadi dia lagi nonton YouTube Oh, apa gitu loh ya. oke. Jadi dia biasanya nontonnya masak-masak. Oke. Ya, Nah, saya juga akhirnya cari yang masak, saya forward ke dia. oke. Restoran apa di YouTube saya forward ke dia, terus kita nonton bareng. Ah, Dia lagi nonton UFC hari ini, ya hmm. udah ikut nonton. Dia Oke. jelasin sama saya UFC apa gitu ya. Dia Oke, oke model-model Komil. gitu. Oke.
Iya, 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 Kak. iya, iya. So to restore relationship gitu ya. Oke, Kamil. Nah, yang berikutnya ya, Iya. to refocus the important thing in life. Untuk kita bisa fokus sama hal-hal yang penting dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi Ya. tadi kan to reach more, untuk ambil resiko lebih, to Oke. do more, untuk To do melakukan hal more, lebih, yang to love ketiga to love ya, more, to untuk love bisa more, ya. mengasihi lebih. Jadi mengasihi lebih kita udah bahas, to Ya. restore relationship. Yang ketiga, yang keempat ini refocus, important thing in life. Jadi saya banyak merenung gitu ya. Hmm. Uh, Umur saya sekarang ini 47, tahun ini mau 47 gitu ya. Hmm. Uh, saya jadi merenung selama umur 47 ini apa sih yang sudah saya lakukan gitu ya. Ya, Apa Kamil. sih yang gagal saya lakukan? Apa yang membuat saya itu kok kayaknya berjalan di padang gurun gitu ya. Jadi muter-muter Hmm. tapi nggak mencapai hasilnya apa. Hmm. So this is a good time to refocus Oke. our life to do the important thing yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita gitu ya. Hmm. Jatuh bangunnya kita, decision kita yang istilahnya yang messed up gitu ya, yang Oke. gagal, kita lihat ke belakang gitu ya, bukan untuk dwell in it gitu ya, tapi kita ambil pelajarannya, ini waktunya, oke, I want to focus on this gitu ya, waktu Oke. saya nggak banyak lagi gitu ya, di muka bumi ini gitu ya. Ya, Ya, Kak. ya kan kalau dikasih umur 70, 80 tahun gitu ya, terus kalau masih kuat gitu kan. Ya. Jadi it's time for me to okay, I just want to do this gitu ya. Hmm. So keeping a journal juga bagus. Kalau Oke. teman-teman yang hari-hari ini belum punya jurnal gitu ya, ya maybe this is the good time to start. Oke. Ya, Ya, jadi ya, Kamil. good time Ya. to start to write down, untuk nulis-nulis gitu ya, belajar. Saya nggak biasa nulis juga gitu ya, Hmm. nggak biasa nulis ya akhirnya ya udah saya biasakan juga untuk mikir, nulis gitu ya. Oke. So Oke. there's one thing yang I want to do for my ministry. Jadi hidup kita ini ada beberapa aspek ya. Hmm. Aspek pertama ya tentu aja aspek hubungan kita sama Tuhan. Ya. Buat saya hubungan saya sama Tuhan secara pribadi itu apa aja gitu. Jadi saya mau tulis how close I want to be with God, what kind of impact yang saya pengen lebih lagi sama Tuhan tuh kayak gimana gitu Oke. ya. Ya, Kamil. Yang kedua saya ada hubungan aspek keluarga. Hmm. Ya, jadi saya mulai punya aspek keluarga, saya tulis gitu ya. Dalam keluarga ini I want to contoh saya sama Cijiluan gitu ya. Ya. Saya tulis gitu ya, saya mau ajak Cijiluan jalan-jalan keliling dunia Oke. gitu. Oke. Jadi that's part of yang hari ini udah mikir nggak mungkin lah gitu loh ya. Oke. Waktunya nggak ada, keuangannya juga mungkin nggak mudah gitu loh ya. Hari ini fokus sama anak-anak. Tapi dia bilang, nggak ada salahnya lah aku tulis lagi gitu. Jadi Komil tulis lagi, I want to Oke. ajak Cijiluan jalan-jalan gitu ya. Terus kalau ada kesempatan nanti saya tulis lagi, part of my goal gitu ya. Nanti kalau anak-anak udah sekolah misalnya saya diberikan kesempatan untuk anak-anak bisa sekolah ke luar negeri, misalnya ke Amerika gitu loh ya. Saya mau ambil satu momen gitu loh ya, traveling across Amerika. Jadi sewa mobil yang travel van gitu loh ya. Oke, kok. Jadi Seru kok. ini gara-gara baca YouTube, dengerin YouTube gitu ya. Jadi YouTube itu part yang ketiga yang remeh-temeh itu, Iya. saya suka lihat-lihat travel van gitu loh. Oke. Apa-apa gitu ya, suka kan ya. Dan akhirnya saya bilang, one day dalam ini saya akan berusaha semaksimal mungkin traveling dari Amerika dari ujung ke ujung gitu ya, exploring gitu ya, the continents, either itu Amerika atau either itu New Zealand, I don't know gitu ya. Tapi salah satu part of it, I want to travel in a van with my family yang berempat sama-sama sebelum mereka nanti ini punya keluarga masing-masing. Gitu. Jadi that's part of my bucket list istilahnya, what I want to do in life gitu loh. Jadi saya mau buat itu gitu ya. Either pokoknya Amerika, New Zealand atau Jepang.
Jadi saya udah Oke, sampai oke, mikir Kak. begitu, karena kan kebanyakan banyak waktu mikir gitu. Oke, Kak. Ya, Iya, iya, iya. jadi itu aspek keluarga, gitu ya. Oke. Banyak kalau aspek pelayanan ada juga yang harus dikerjakan, gitu ya. Aspek financial buat teman-teman yang hari ini juga pengen misalnya punya financial freedom, pengen punya rumah impian, gitu ya. Oke. Uh, Ingin punya bisnis sendiri. Ini waktunya to think about it, ya pakai momen rest ini to Mhm. really think and jangan berpikir tidak bisa, jangan berpikir tidak mungkin, gitu ya. Ya, Tapi ya. apa sih yang mau dilakukan dan make a plan, gitu ya. Oke, Sehingga oke, ketika Om ya. kita keluar dari pandemik ini, keluar dari momen ini, we are refreshed and we know what to do. Oke. Our life is lebih fokus lagi dan yang penting gitu ya, yang nggak penting dibuang. Oke. Ya, saya semakin lama kan kalau dulu kan pengen melakukan banyak hal. Tapi Mhm. kalau sekarang udah deh, I just want to focus in my family, my ministry, gitu Mhm. ya. My ministry juga semakin hari as kita berumur tambah gitu ya, ministry juga semakin fokus. Kalau Mhm. dulu semua pelayanan saya mau lakukan, Oke. semua pelayanan pengen dicoba gitu ya. Kalau sekarang my ministry udah gitu. I want to certain place yang saya bisa Oke. kerjakan. Ya udah di situ aja saya lakukan. So Ya. we focus on the important thing in Mhm. life gitu ya. Yang kelima terakhir ya, to rebuild momentum. Nah, tadi kan waktu kita ini istirahat ya, Mhm. keluar dari istirahat ini kita ini punya momentum yang baru Oke. Iya, ya. Komil. Jadi Yes. masuk ini ya, gereja, kalau saya karena pelayanan di gereja, Mhm. ini tanpa kita rasa ini ada momentum yang di-build up luar biasa banget. Walaupun hari ini gereja sedang dalam masa istirahat, karena nggak boleh ketemu kan, gitu Iya, ya. iya, Komil. Tapi setelah istirahat ini selesai, nih, bayangin, yang tadinya aktif di gereja Nah, iya. akan semakin kangen ke gereja. Betul, ya, Komil. Yes. Ya Ya. kan? Betul, betul. Yang suam-suam kuku ke gereja, Ya. itu akan makin luar biasa lagi datang ke gereja. Yang Ya. suam-suam kuku. Yang aktif, makin cinta, makin Betul, pengen Komil. pelayanan. Yes. Yang suam-suam kuku, itu makin, sekarang ini yang dulu diajakin ke CG susah, sekarang CG online aja mau, gitu loh ya. Ya, iya, iya, Ya Komil. kan? Ada karena ini kan susah banget ya, akhirnya CG online baru itu mau Oke, gitu ya. oke, Nah, oke. kalau buat gereja yang nggak kenal Tuhan, ini sekarang ini jadi kenal Tuhan. Kenapa? Karena gerejanya semuanya online. Ya, kalau dulu mereka ke gereja, malu ngapain gua ke gereja gitu loh Ya, 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 takut ya, gitu Komil. loh ya. Gua kan ya itu kan. Nah sekarang mau ke gereja bisa karena gerejanya datang ke rumahnya gitu loh. Ya, betul, betul, Gerejanya Komil. datang ke rumahnya gitu. Jadi 3 hal ini untuk gereja aja is Hmm. building up. Building up, building up. Semakin ditarik lama, ini nggak turun loh. Kalau yang soal gereja Yes, ya. ya, Ini nggak ya, turun. Ini Komil. makin naik. Nah, begitu nanti, iya pertemuan yang pertama. There's a big momentum for us to celebrate. Yes, ya. Nah, as a church, what is our preparation? Is business as usual? Apa kalau kita kalau bisnis as usual gitu ya, juga bisnis kita gitu loh ya. Oke. Hari ini semuanya slow down. Tapi kan kita tahu roda ekonomi harus terus berputar. Nggak mungkin orang itu stop. Ini stop karena nggak boleh ketemu aja. Tapi kebutuhan masih ada, proyek masih jalan, semuanya ketunda gitu loh ya. Ya, Nah, ya, tinggal Komil. kita nih bertahan, kita kuat, dan masuk di saat yang tepat gitu ya. Jadi kalau pelayanan aja ada momentumnya, bisnis saya juga percaya ada momentumnya gitu ya. Dan Oke, is oke. building up. Orang-orang jadi menghargai apa yang penting dalam kehidupan mereka. Mereka menghargai hari-hari ini gitu ya. Mereka tuh menghargai saya karena saya juga ada usaha warisan dari orang tua saya. Saya bilang sama teman-teman staff, this is the time. Sekarang bukan kalau bisa jualan puji Tuhan gitu ya, tapi kalau nggak bisa jualan, it's time to connect with our semua mitra bisnis kita, baik dari supplier ataupun customer gitu ya. Ini waktunya untuk connect. Nah, begitu krisis ini lewat, jadi saya gimana untuk connect sama customer?
Saya bilang kalau mereka ada kesulitan bayar gitu ya, kita tagih sih gitu ya. Tapi kalau kita hmm. masih kuat gitu loh ya, kita berjuang sama-sama. Kita bilang sama mereka, ayo kita berjuang sama-sama ya. Aku nggak punya banyak resources. I Oke. give you Yes. more time. Saya kasih waktu lebih lama karena ngerti keadaan ini. Saya nggak mau nekan gitu ya. Tapi waktu ini waktunya kita bonding sebenarnya gitu ya Oke. dengan customer Oke, Kom. kita, Yes. dengan Ya, Kom. supplier kita. Nah, kalau ada hutang nih sama supplier, kita tahu ada Hmm. hutang juga. Jangan kabur, Oke. jangan lari gitu Ya. loh. Hadepin, jujur sama mereka. Saya juga Hmm. susah, Bu. Ya. Tapi saya nggak bakal kabur. Oke. Jangan nggak bayar sama sekali. Tapi bilang, ini saya cuma baru ada sekian, ya. Ini dibayar, ya. Hmm. Pelan-pelan. This is the moment di masa krisis ini, momen di mana kita tuh bisa bisa bangun a stronger relationship sebenarnya. Hmm. Dan Oke. ketika masuk nanti masa krisis, momentumnya pick up. Yes. Yang Ya. customer yang kita kasih kelonggaran istilahnya, Hmm. itu akan semakin dekat sama kita karena dia tahu, waktu gue susah gue dibelain sama Oke. dia, Ya, Kom. gitu ya. Hmm. Supplier juga respect sama kita, walaupun lagi keadaan sulit, lu masih tetap bayar, lu Hmm. masih tetap Hmm. nyicil, ya. Walaupun nggak full, tapi lu tetap nyicil, lu tetap hadapin ini daripada orang lain yang kabur, menghindar, Ya. dan marah-marah malah Nah, emosian. Lu nggak ngerti ya. nih keadaan kayak gini, ya nggak Ya, perlu Kom. gitu ya. So, when this happen, momentum ini pick up untuk satu season yang akan lebih luar biasa Oke. lagi gitu ya. Ya, Wow. terus yang terakhir nih ya Ya, Kom. terakhir, yang terakhir adalah waktunya untuk kita benar-benar bersandar kepada kasih karunia Tuhan dan favor-nya Tuhan, Oke. perkenanannya Tuhan. Karena ketika kita tidur, ketika kita istirahat, we have to know that we surrendering everything to God. Oke. Ya. Ya, Komil. Ya, Yes. jadi kemampuan kita bisa beristirahat itu juga sama dengan artinya kemampuan kita untuk menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi itu sebanding gitu. Kalau kita worry, artinya kita nggak mau berserah sepenuhnya sama Tuhan. Tapi ketika kita beda ya, pasrah sama berserah itu beda gitu ya. Iya, Pasrah iya. itu kayaknya hopeless gitu ya. Pasrah itu kayaknya nggak ada gitu. Tapi kalau berserah itu lebih kayak we know that God is in control gitu ya. Ya, Justru di masa rest ini kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, favor Tuhan, lebih lagi dalam kehidupan kita. Yes. Ya kurang lebih begitu sih. Itu yang saya belajar. Ya. Ya. Komil, jadi sebetulnya kondisi yang COVID-19, akhirnya kita banyak lakukan apa-apa di rumah, sebetulnya cara kita untuk mengisinya ya Komil. Jadi rest yang tadi Komil juga maksudkan bukan hanya justru membuang waktu sia-sia ya Komil. Dan karena ini kan bukan liburan sebetulnya Komil, tapi justru bagaimana tadi memanfaatkan rest ini, tadi bahkan Komil cerita ada 5 bahkan 6 hal yang penting atau tujuan daripada rest ini ya, sehingga menjadi sesuatu yang berguna. Tadi menarik sekali ya Komil. Jadi Komil cerita bagaimana justru ketika rest, selesai nanti pandemik selesai begitu, justru itu akan jadi momentum yang makin bagus untuk kita, entah bisnis, entah pelayanan, entah apapun, justru ada hal-hal yang besar yang kita bangun di kedepannya Komil ya. Karena kita melewati ya, mengisi rest ini dengan sangat-sangat baik ya Komil ya. Betul banget. Oke, thank you banget Komil buat ngobrolnya. Nah, di penghujung obrolan kita Komil, kalau buat pesan terakhir atau pesan penutup dari obrolan kita nih mengenai rest with a purpose, apa Komil buat kita semua Komil? Ya mungkin ya lebih berserah sama Tuhan gitu ya. Di momen-momen ini mungkin kan yang paling kita takuti kan sebenarnya kalau satu lagi gitu ya, I'll do yang saya lakukan karena ini banyak sekali waktu luang gitu ya. So I'll do journaling juga. I'll do journaling tadi bukan hanya nulis saya renungkan dapat apa gitu ya, tapi saya tulis hari itu saya ngapain aja. Jadi saya bangun tidur gitu ya, 5.30 saya tulis morning run, terus morning devotion, breakfast, jam by jam gitu. Jadi saya karena jadi ini yang saya lakukan juga gitu loh. Saya lakukan gitu ya karena saya nggak mau waktu saya terbuang percuma. Gitu loh. Jadi jam sekian tujuannya apa Komil?
Jadi ini kan ini sebenarnya disiplin ini saya udah lakukan dari dulu gitu ya. Karena saya orangnya terpattern, terpola, sangat terpola gitu ya. Nah, basically saya juga nggak disiplin gitu ya. Saya pengen lakuin apa aja yang saya lakuin gitu ya. Nah, dengan karena ini kan lama nih gitu loh ya. Jadi makin lama makin terus saya bilang kok makin lama kerajinan saya juga jadi makin kendor gitu loh. Karena mentally itu kita nggak didesain seperti ini gitu loh ya. Jadi saya harus ngelawannya bagaimana. Jadi saya punya agenda yang saya tulis jam 5.30 saya bangun pagi, ngapain aja. Ya itu, jadi lari pagi, terus baca Alkitab, terus chatting sama siapa, WhatsApp sama siapa, baca buku apa, nonton YouTube apa. Jadi saya tulisin tuh semuanya gitu loh ya. Jadi kayak apa saja yang saya lakukan selama COVID gitu. Oke, saya baru mulai minggu lalu sih. Saya baru mulai minggu lalu karena setelah saya lewatin kok banyak kayaknya waktunya percuma, waktunya kosong gitu ya. Padahal kan nggak gitu loh. Ya udah deh saya disiplinin juga gitu loh. Jadi saya balik lagi, saya tulisin itu semua. Jadi kita jalanin hari-hari itu ada tujuannya. Nah, ternyata uniknya gitu. Begitu 3 hari saya lihat gitu ya. Banyak bolongnya nih. Banyak Korean dramanya nih gitu ya. Kebanyakan leyeh-leyehnya nih gitu loh ya. Ya kan ada jam-jam yang kosong, jam-jam yang misalnya saya terus terang memang frustrasi. I can duduk nih di meja kerja di depan komputer yang sebenarnya udah biasa gitu ya. Tapi beda lah ternyata situasi kantor sama situasi pandemik ini tuh beda banget. Kreativitas saya nggak ngeflow, terus ya stuck gitu. Jadi kayak something semuanya stuck ada di pikiran saya, keadaannya nggak enak, khawatir, takut, semuanya galau, semuanya jadi satu gitu loh ya. So saya juga akhirnya ya udah saya tulis deh tuh. Gitu. Saya tulis terus ngapain evaluasi ini akhirnya tuh saya mau ngapain aja kan jadi ada arahan selama 1 jam saya tulis ini, saya 1 jam baca buku ini, saya selama setengah jam nonton ini, jadi ditulis gitu lebih terarah. Nah jadi ya kita bisa belajar. Iya. Jadi sengaja saya gituin karena saya nggak mau keluar dari ini kita nggak belajar apa-apa, kayak hidup kita itu lewat begitu aja gitu ya. Jadi Komil, tadi dari jurnal yang Komil buat menarik banget ya. Jadi baik kita itu mereview apa yang sudah kita lakukan, maupun juga buat perencanaan Komil ya di hari-hari. Iya betul. Maksudnya di hari-hari yang banyak rest tadi yang banyak karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi baik untuk review yang belakang-belakang maupun yang ke depan ya Komil. Iya. Jadi tadi nggak terbuang percuma ya Komil, cuma ngegame, terus gitu ya Komil ya. Iya. Khusus yang anak muda nih, khusus yang anak muda kan akhirnya kan kalau nggak ada ketemu kantor, nggak ada meeting kantor, akhirnya karena kosongnya banyak ya saya coba buat-buat. Jadi saya akhirnya buat YouTube channel lah. Saya akhirnya connect sama orang inilah, sama siapa lah gitu. Jadi ya yang kosong-kosong ini ya kita manfaatkan untuk yang lebih berguna. Nah, kalau journaling itu lebih nulis perjalanan hati kita, our mind, our thoughts gitu ya. Sama our dreams, itu yang kita tulis gitu ya. Ya belajar itu sih, ya. Ya jadi intinya di akhir dari ini kita pasti bisa gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Kita bisa belajar banyak hal dari ini semua kita maksimalkan aja gitu ya. Itu aja sih, Be. Oke, Komil. Komil, thank you banget buat waktunya. Senang sekali bisa ngobrol sama Komil. Saya yakin pasti menginspirasi juga orang-orang yang ya, Komil. Thank you, Komil. Thank you. Thank you, Ko. Oke, semua tadi adalah obrolan saya dengan Komil. Bagaimana justru di tengah-tengah kondisi yang seolah-olah lamban, ini dan itu kita harus kerjakan di rumah, tapi ternyata kita bisa beristirahat, tapi bukan hanya sekedar kita anggap liburan, tetapi rest with a purpose, istirahat dengan tujuan, justru banyak hal bermakna,
yang akan kita bisa lakukan sepanjang pandemik ini dan pada akhirnya bisa membuat kita berjalan justru makin cepat nanti selesai pandemik ini berakhir. Demikian obrolan kita, Tuhan Yesus memberkati.